Ya, Sobat Milenial, luar biasa sekali hari ini saya masih berjumpa dengan teman-teman semua di acara Robusta Ngobrol Bareng Ustadz. Dan pada kesempatan sore ini tema yang kami angkat yaitu mengenai tentang kekeramatan dalam Islam. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga para pemirsa yang ada di rumah yang sementara mendengarkan dialog kami pada sore hari ini, insya Allah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Ustaz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini Ustaz, mungkin bisa dijelaskan apakah keramat itu ada dalam Islam? Taib. Di dalam Islam ada yang dinamakan dengan khawariqul adah, luar biasa. Bukan biasa di luar ya, luar biasa. Ya, luar biasa itu sesuatu hal, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tertentu. Tidak semua orang yang mendapatkan khawariqul adah, ya, luar biasa, ya. Dan khawariqul adah atau keluar biasaan itu kadangkala itu melewati nalar kita. Orang biasa misalnya dia mampu mengobati orang yang sudah tidak bisa bangun lagi, tiba-tiba diperintahkan bangun, berjalan, dan ini orang yang tidak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Hanya dia datang dengan perintah bangun, berjalan, langsung dia berjalan. Terlihat tidak masuk akal, tetapi itu fakta dan kenyataan. Dan kenapa demikian? Karena sebuah perjuangan, sebuah prestasi seorang hamba, seorang ulama dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ruhaniyah yang ada di sekitar alam ini atau energi positif yang ada di sekitar alam ini akan mentaati orang tersebut karena prestasi dia ibadah, prestasi dia melaksanakan wirid, prestasi dia melakukan kebaikan. Dan itu hal yang tidak mudah, butuh perjuangan, butuh hati yang bersih, butuh ketauladanan dalam bersikap, sehingga pada saat dia mau bersikap, dia bersikapnya dengan ilmu yang jelas, dia berjalan di atas rel, dan itu akan membuat dia dekat dengan Allah. Ketika dia benar-benar dekat dengan Allah, dan dia akan mendapatkan kekeramatan. Dan kekeramatan itu bukan hal yang instan. Dia butuh perjuangan, butuh kebiasaan. Kalau orang butuh minta instan, bisa dipastikan bahwa kekeramatan itu datang dari hal yang sufla, hal yang energi negatif yang datang kepadanya, sehingga dia betapa mudahnya dia menjadi sakti, menjadi keramat. Tapi kalau dia prosesnya lama dan butuh perjuangan, maka ini dia tentunya akan mendapatkan energi positif. Nah, baik, Ustaz, apakah mempercayai adanya kekeramatan kepada para wali Allah itu merupakan hal yang syirik? Baik, wali Allah itu ma'allah, namanya saja wali Allah, berarti ma'allah, ya. Kalau dia wali Allah, tentunya
apa yang dia sampaikan sama Allah langsung terkabul, langsung tercapai. Karena apa? Karena dia sama Allah. Beda dengan kita. Kalau kita meminta kepada Allah, kadang lambat. Hari ini kita berdoa, kadangkala nanti 3 tahun baru dikabulkan. Hari ini kita berdoa, kadangkala nanti 10 tahun baru dikabulkan. Itu karena apa? Karena kita masih ada hijab. Kalau wali Allah, mereka dengan prestasi ibadah mereka, dengan tirakat itu menjauhkan sifat egoisme yang ada pada diri mereka, ya. Dari sisi puasa, mereka puasanya bukan kayak puasa kita, sahur makan enak gitu loh. Mereka puasanya apa? Sahurnya makan nasi dengan minyak kelapa, ya. Tengah malam buka, lanjut lagi makan nasi dengan, memang berat selama 40 hari begitu. Butuh perjuangan, tidak mudah, ya. Dan wali Allah itu, sekali lagi, wali Allah itu bukan orang yang biasa. Mereka punya prestasi ibadah, prestasi kebaikan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Mereka punya prestasi. Jadi wali Allah itu kadangkala mereka tidak berhitung lagi apa yang mereka miliki. Ya, saya temui di beberapa tempat orang-orang yang sudah wali Allah itu yang masih hidup, ya. Itu mereka kalau berdoa tembus. Mereka bantu orang juga begitu. Langsung keluar uang. Kalau kita kan masih berpikir, ada uang ini, bakhil memang, pelit. Kalau mereka tidak, langsung. Makanya juga doa-doa yang mereka panjatkan, apa yang mereka minta kepada Allah itu langsung cash on carry. Ya. Cash on carry. Dan itu sangatlah susah bagi kita yang mungkin agak berat untuk kita melaksanakan kedekatan dengan Allah. Jadi kalau orang semakin dekat, dan tidak perlu kita mengaku saya wali Allah, kita akan rasa sendiri. Saya berdoa ini bagaimana? Cepat dikabulkan atau tidak? Ya. Kadang kita berdoa 3 hari kemudian baru diijabah. Ya. Kadang kita berdoa, kadang nanti 1 bulan. Kalau wali Allah tidak, hari ini dia berdoa, hari ini juga cash on carry. Ya. Kalau kita mungkin kecuali pakai syaitan, baru itu cash on carry. Tapi kalau pakai syaitan, ingat, pada saat kita akan meninggal dunia nanti, kita akan ditunggu pada saat kita sakaratul maut. Maka jangan sekali-kali kita bermain dengan syaitan. Tolong menolong dengan syaitan. Kalau kita tolong menolong dengan syaitan, pada saat kita akan meninggal dunia nanti, kita akan ditunggu. Pada saat kita sakaratul maut, kita akan ditunggu. Ya, maka jangan sekali-kali kita mendoti orang, memedito tahu pedi orang. Jangan sampai demikian, ya. Karena itu tolong menolong dengan syaitan. Taib. Hal yang didapati oleh para wali Allah ini sudah sama dengan halnya dengan karomah, Ustaz. Iya, kalau wali Allah itu hasilnya adalah karomah. Karena mereka dekat dengan Allah, jelas mereka dapat karomah. Ya. Karomah, kemuliaan. Karomah itu kan kemuliaan. Kemuliaan yang paling tinggi itu apa? Istiqomah. Itu kemuliaan yang paling. Jadi karomah yang tertinggi itu apa? Istiqomah. Kita istiqomah saja puasa sunnah, lumayan itu. Itu karomah yang luar biasa. Kita istiqomah setiap hari kita baca Quran, itu karomah itu. Jadi karomah yang tertinggi itu apa? Istiqomah. Orang bisa istiqomah dengan baik, ya, berarti itu sebuah istiqomah yang paling tinggi, karomah yang paling tinggi. Ya, istiqomah itu penting. Ya, jangan dulu bicara sakti. Orang kadang-kadang kan mau berburu ingin jadi sakti. Jangan dulu bicara sakti, bro. Ente punya kebiasaan amaliyah baik itu yang dibiasakan dulu. Ya, biasakan dulu. Puasanya bagaimana kita? Kalau puasa 3 hari baru menjadi sakti, bagaimana caranya? Puasa Ramadan saya cuma puasa 3 hari, bagaimana cari sakti? Yang wajib saja kita berat. Apalagi yang sunnah. Kalau wali Allah itu yang sunnah dibuat seperti wajib. Mereka kayak berasa berdosa kalau meninggalkan yang sunnah. Bayangkan, itu wali Allah begitu. Yang sunnah saja yang mereka tinggalkan, mereka merasa bahwa mereka itu sudah berdosa. Bayangkan,
Kalau kita kan beda dengan kita meninggalkan yang wajib saja kita merasa hal yang biasa-biasa. Beda dengan wali Allah yang sunnah mereka tinggalkan, mereka merasa kayak punya hutang yang besar, mereka merasa kayak punya dosa yang besar. Ya, padahal kalau sunnah kan biasa-biasa saja, ditinggalkan kan tidak apa-apa. Tapi mereka sekelas wali Allah begitu. Ketika mereka meninggalkan hal yang sunnah, mereka merasa berdosa. Manusia juga bisa dapat seperti kita ini, Ustaz, bisa mendapatkan karomah juga seperti apa yang didapatkan oleh para wali Allah. Akan dapat. Caranya harus prestasi ibadah, prestasi wirid. Ya, butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Jadi bukan berarti beda kalau kita bicara kita jadi wali syaitan. Hari ini kita minta, hari ini jadi. Tapi ente ditunggu nanti pada saat kita sakaratul maut. Ya. Kalau wali Allah memang prestasi ibadah dibutuhkan dulu. Kita harus membiasakan diri dulu, misalnya dengan kebaikan. Kita membiasakan dulu puasa sunnah dulu, baru naik pelan-pelan puasa Daud. Naik pelan-pelan. Makanannya tinggal makan nasi dengan minyak. Ya. Berat Ustaz. Ya. Berat. Prestasi ibadah. Kan kita mau jadi wali Allah. Jadi wali Allah. Kalau wali syaitan, ente minta satu kali hari ini memang case dijawab. Tapi tunggu ente pada saat ente akan meninggal dunia. Pada saat sakaratul maut, ente akan ditunggu dan itu akan tersiksa pada saat kita akan sakaratul maut. Ya. Taib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana adab ziarah kubur dari para wali Allah? Taib. Berziarah kubur kepada wali Allah beda dengan ziarah kubur ke orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa kita berziarah kubur, ya kita berdoa agar Allah mengampuni dia, iya kan? Gitu, agar Allah melapangkan kuburannya. Itu kalau berziarah ke orang biasa. Tapi kalau berziarah ke wali Allah, pertama hindari malam Jumat. Ya. Kalau karena malam Jumat itu mereka tidak ada di kuburan itu, mereka ada di Ka'bah. Ya, mereka ada di Ka'bah. Mereka berdoa di sana. Jadi kalau berziarah ke pekuburan para wali Allah, seperti kalau di Indonesia kan di Guru Tua, ya, di mana lagi? Apa sana di gunung sana, Jupanggola, ya. Hindari malam Jumat, ya, hindari malam Jumat. Begitu juga hindari malam Senin kalau tidak salah, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah. Hindari malam Jumat, ya. Dan yang kedua, adabnya apa? Kita meminta kepada Allah agar kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tersaring kepada kita. Jadi kita berdoanya di atas kepalanya. Kita meminta kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan, ya. Kita meminta kepada Allah agar kelebihan yang Allah berikan kepada mereka diberikan kepada kita. Itu adabnya, ya. Jadi beda ente pergi sama guru tua, sama apa namanya, sama Jupanggola, dengan kita pergi ke kuburan-kuburan biasa, beda, ya, beda. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi adab-adabnya harus tahu juga, ya, supaya memang betul-betul kalau kita kan mau tapi jangan minta. Ada kadang-kadang orang sudah terlalu gulu pergi di kuburan para wali, katanya kalau pergi di kuburan kuburan Jupanggola ambil DP tanah mau jadi doi, ente isi di dompet. Ya ente mencari bro, bukan mau isi itu uang di tanah itu di dompet. Ente cari doi dong. Ya, bukan ente mau kumpul itu tanah baru taruh di dompet. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, kita harus cermati, ya. Kenapa kita harus menghormati wali Allah? Karena mereka sudah taraf waliullah, wali Allah. Tingkatan itu ada yang dinamakan dengan wali kutub. Kalau wali kutub itu pimpinan dari para wali, itu namanya wali kutub, ya. Jadi pimpinan wali Allah ada namanya wali kutub. Sama dengan begini, pimpinan lurah adalah camat, pimpinan camat adalah
bupati. Pimpinan bupati adalah gubernur. Pimpinan gubernur apa? Presiden. Kan begitu. Pimpinan wali Allah itu apa? Wali kutub. Ya, wali kutub. Taib. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ada juga yang berpandangan bahwa ketika kita datang ke kubur para wali Allah ini, ya mereka bilang kita menyembah kuburan ataupun meminta sesuatu di kuburan. Nah, Taib. ini yang salah kaprah dari beberapa orang. Begini ya, kita harus bedakan mana berdoa meminta agar mendapatkan keberkahan yang mereka miliki, disaling kepada kita, dengan kita meminta kepada kuburan. Itu beda. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, bukan minta ke penghuni kubur ya. Kita meminta kepada Allah agar kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tersalin kepada kita. Bukan kita meminta kepada, wahai guru tua berikanlah saya rezeki. Bukan begitu. Guru tua bukan Tuhan. Ya, harus dipahami ya. Kita meminta kepada Allah agar kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada guru tua, kepada Jupanggola, itu diberikanlah keberkahan kepada kita. Itu tujuannya. Ya, bukan berarti kita minta sama Jupanggola ya, wahai Jupanggola, entelah berikan rezeki sama ana. Ya itu jelas syirik lah. Semua orang sepakat bahwa itu syirik. Iya kan? Semua orang sepakat bahwa itu syirik. Ya, jadi harus didudukkan. Makanya ada dalam bahasa Arab namanya, bedakan antara tawassul dengan apa? Istighotsah syirkiyah. Kalau istighotsah syirkiyah sama itu, kita minta sama penghuni kubur, wahai penghuni kubur ini berikanlah saya rezeki, berikanlah saya umur panjang. Khas, itu sudah syirik jelas. Ittifaq, kesepakatan para ulama. Ini kan kita tidak minta sama penghuni kubur, ya. Kita meminta agar keberkahan, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka disalinglah kepada kita. Kita mengharapkan bias dari keberkahan, bias dari kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang kita harapkan. Iya. Dan kesalahan orang itu ketika dia berziarah ke kuburan malam Jumat, ke kuburan para wali. Karena para wali kalau malam Jumat mereka tidak ada di kuburan, mereka di Ka'bah semua. Mereka meminta kepada Allah. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qushairiyah dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Baik. Nanti kita akan lanjutkan setelah film berikut ini. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, sobat milenial, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ustaz, bagaimana sikap yang benar terhadap kekeramatan itu, Ustaz? Taib, kekeramatan itu orang berbeda pendapat. Kalau Ahlus Sunnah memahami bahwa kekeramatan itu ada. Ya, kekeramatan itu ada. Karena orang-orang tasawuf memahami kekeramatan itu dua sikap. Ada yang biasa-biasa saja karena mereka juga belajar. Ada yang kedua, berlebihan, gulu, berlebihan kepada orang yang keramat. Nah, ini kesalahan kalau sudah berlebihan. Kalau biasa-biasa, dia menyikapi orang keramat itu mulia, tapi sesuai dengan posisi orang itu, tidak sampai taraf berlebihan. Ya, itu orang kalangan tasawuf. Jadi ada dua, apa namanya? Sufi. Iya, sufi. Ya, sufi itu tasawuf. Tasawuf itu ilmunya, sufi itu orangnya. Itu bukan suka film, Jadi orang sufi itu dia punya dua sikap. Jadi pertama, mereka menyikapi biasa saja. Maksudnya biasa di sini bukan berarti menghinakan mereka, tidak. Tapi mereka menyikapinya sesuai dengan apa yang mereka tindaki. Kalau mereka baik, maksudnya mereka melihat kekeramatan yang ada, mereka nikmati sebagaimana hal biasa, tidak sampai berlebihan. Ada yang berlebihan. Berlebihan itu maksudnya bagaimana? Dia berlebihannya dari sisi bagaimana dia menyikapinya sampai pada taraf ekstrim. Ya, berlebihan. Nah, ini hal yang hasil puntung rokoknya diambil, diisap pulang. Itu kan berlebihan namanya. Itu gulu namanya. Ya. Jadi sikap Ahlus Sunnah itu biasa-biasa.
Dalam artian begitu juga sifat sikap para sufi yang memiliki ilmu, yang bersadat ilmunya, pasti biasa maksudnya apa? Mereka jadikan mereka itu para wali Allah itu, kekeramatan itu adalah kelebihan, tapi tidak sampai berlebihan. Nah, orang golongan Mu'tazilah mereka menolak, tidak ada ini kekeramatan, tidak ada. Ini mistis semua, ini primbon semua, ini syirik semua. Itu orang Mu'tazilah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah mengakui bahwa kekeramatan itu ada, tetapi tidak boleh sampai berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, selain kekeramatan dan karomah yang sering kita dengar, ada juga yang sering dikatakan oleh orang-orang khodam. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Baik. Khodam itu dari bahasa saja khodam. Khodam itu artinya kan pembantu. Ya. Khodam itu artinya yang membantu kita. Dan khodam itu ada dua. Ada namanya khodam yang ulia, ada namanya khodam yang sufla. Kalau ulia itu khodam yang dia ruhaniyah yang baik, berupa malaikat dan a'wanuh dan bala tentaranya. Intinya adalah ruhaniyah yang baik. Ini kalau khodam yang ulia ini yang sering membantu kepada para wali Allah. Dia memang agak lambat prosesnya, tapi ketika mereka datang, mereka membantu, itu akan diikat seperti cumi-cumi yang akan mengikat seseorang. Dia akan susah terlepas karena dia ulia. Nah, beda dengan sufla. Kalau sufla itu biasanya dia pakai syaitan, ya. Tapi syaitannya syaitan yang kelas atas, bukan syaitan seperti kuntilanak, ponggo, ya, apalagi ya, tuyul, apalagi nih, kalumba. Ini syaitan pengangguran, syaitan tingkat bawah itu. Yang dipakai itu, kalau yang sufla itu syaitan tingkat atas, ifrit dan bala tentaranya. Itu yang sufla. Nah, kalau sufla itu sesuatu hal yang tidak boleh kita pergunakan. Orang yang pakai itu pasti dia syirik. Selesai. Ya, pasti dia syirik. Ada juga orang yang mengatakan, Ustadz, saya pakai sufla, maksudnya khodam yang buruk ini, saya masih mengakui Allah, Ustadz, tapi saya memang agak takut, saya tidak berani. Saya bilang, iya, inti ngakui Allah, tapi anak tidak berani, karena ini sudah pakai ruh yang buruk, tidak boleh. Saya mendingan pakai rohaninya yang baik, seperti malaikat dan bala tentara. Jadi malaikat itu ada dua. Ada malaikat yang dia menjalankan perintah Allah doang, yang 10 itu yang kita belajar di pelajaran agama. Nah, itu malaikat yang fokus menjalankan perintah Allah saja, tidak mau dengar dengan perintah manusia. Nah, ada malaikat yang dia taat kepada manusia, ya, rohaniya yang baik, malaikat. Contoh yang namanya kan lakah kailin, miailin, fayailin, nayailin. Nah, ini kan mungkin nama-nama yang jarang kita dengar. Yang il kan ada yang kita tahu cuma Mikail, Israfil, Israel. Yang il kan. Nah, kalau Israfil, Israel itu kan malaikat yang fokus fokus dengan perintah Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel toh, Malik, Ridwan toh, Munkar, Nakir. Ah, itu kan, itu yang menjalankan SOP dari Allah. Mereka tidak tidak menjalankan perintah manusia. Beda dengan lakah kailin, miailin, fayailin, nayailin. Nah, itu rohaniya atau malaikat yang baik-baik, ya, yang siap menjalankan perintah manusia ketika mereka diperintah. Tapi tentunya mereka akan taat kepada manusia, tidak sembarangan orang mulia. Kan kalau orang bilang begini, Ustadz, saya ini baca ayat kursi, Ustadz, orang masuk setan, ya. Tapi ini orang yang masuk setan juga mau dia bacakan ulang ayat kursi. Itu artinya apa? Bukan DP ayat kursi yang salah, tapi siapa ente yang membaca, gitu loh. Jadi ketika kita memerintahkan malaikat, bukan berarti Ustadz saya ini pagi-pagi itu nama malaikat, mau tidak ada yang membantu pas saya. Siapa ente?
Begitu juga itu orang di ruqyah, Ustaz ini so sampai balele saya peluda Ustaz baca ayat kursi, ini setan tidak mau lari, malah justru setan baik ayat kursi. Ya, bukan DP ayat kursi yang salah, bro. Ente itu siapa baca? Bisa saja ente dalam keadaan junub baca ayat kursi. Ya, bisa saja ente tidak berwudu. Bisa saja ente nanti itu baru ente baca ayat kursi. Bisa saja ya prestasi ibadah ente di bawah misalnya. Sehingga ente agak lambat untuk memerangi orang yang dalam keadaan kesurupan. Itu penting loh, ya. Jadi kadang-kadang kan orang begitu, sehingga orang bilang, saya tidak percaya ini orang baca ayat kursi tidak mempan. Bukan ayat kursinya yang salah, tapi orang yang membacanya itu kurang tepat. Orang kadang-kadang kan begitu, wah apa ini, dia baca ayat kursi tak salah, dan DP setan tidak lari, DP setan sebagai baku iko kabar baca ayat kursi. Bukan ayat kursinya yang salah, tapi apa? Tapi orang yang membacanya kurang tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita akan mendapatkan khodam ini sama juga Ustaz, tingkatkan ibadah juga. Iya. Kalau khodam yang ulia jelas tingkatkan ibadah. Kalau orang khodam yang sufla tetap jauh dari ibadah boleh. Bahkan kalau orang yang pakai sufla itu kadang-kala sufla itu kan khodam yang buruk, syaitan dan bala tentaranya. Tapi yang di atas, setan yang tingkatan atas ya, bukan setan yang ini yang kalumba, tuyul, kuntilanak. Itu setan kelas bawah itu. Setan yang kelas atas itu kadang-kala mereka cara memanggilnya, dipanggil namanya, tapi DP syarat apa? Jangan sholat dulu. DP syarat apa? Ente bawirid dengan dalam keadaan telanjang. Ya. Itu kalau orang panggil syaitan, ya. Tapi saya tidak menyarankan orang pakai itu. Saya sarankan kalau mau pakai khodam ya pakai khodam yang ada juga yang ulia. namanya khodam putih. Ya putih hitam itu ulia dengan sufla. Kalau ulia itu gitu. Putih. Kalau sufla itu hitam gitu. Black magic gitu loh. Black magic ya. Nah, apakah orang yang meminta pertolongan kepada khodam itu syirik juga, Ustaz? Ya? Syirik juga termasuk syirik. Apa orang itu? Yang meminta khodam mana dulu? Kalau khodam ulia tidak syirik. Nabi Sulaiman saja kan minta tolong sama siapa? Memindahkan singgasana. Sama siapa? Sama jin. Ingat ya? Dengan satu kedipan mata. Ingat nggak? Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman syirik? Nabi Sulaiman syirik minta memindahkan singgasana. Jin siapa dulu itu? Jin muslim jelas tentunya. Masa Nabi minta sama jin yang kafir atau jin yang kasar, ya kan? Yang buruk. Tidak mungkin lah. Nah, jadi itu maksud saya. Tidak semua hal itu yang harus kita sikapi baik-baik. Kita harus memang dudukan permasalahan dengan baik. Nah, benarkah ada malaikat yang dijadikan khodam oleh manusia? Iya, malaikat itu tadi lakah kailin, miailin, fayailin, nayailin, ya. Itu syamsyakhalin itu kan, itu namanya nama-nama malaikat, ya. Dan nama-nama malaikat itu didapat dari mana? Dari bahasa Suryani. Kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani. Kalau bahasa Ibrani kan dipakai dalam kitab Injil, ya. Kalau bahasa Arab dipakai dalam kitab Al-Quran. Kalau bahasa Suryani itu kadangkala dipakai dalam ilmu-ilmu mistis, ilmu-ilmu yang itu dalam kitab-kitab Mesir dahulu, peradaban kuno, yang kitab itu hampir punah, ya. Dan yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, ya. Makanya kalau bahasa Ibrani kan Eli. Kalau ini kan Al. Bahasa Arab Al, ya. Sama dengan mohon maaf ya, sama dengan bahasa Arab kalau Nabi Isa dinamakan dengan apa? Khalilullah. Itu kan bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Ibrani Khalilullah jadi haleluya. Ya, itu bahasa Ibrani. Ya, dari Khalilullah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani jadi haleluya, ya. Itu pergantian bahasa. Itu penting. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu, minimal kita tahu, oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Oh ini dari sisi bahasa. Kita tahu. Nah, bahasa Suryani pun demikian. Kita akan dapat nama-nama ruhaniyah,
nama-nama malaikat yang itu tidak akan didapatkan di kitab-kitab umum kecuali kita akan dapat di bahasa Suryani, ya, bahasa Suryani. Nah, malaikat ini dia akan datang sendiri kayak kita ketika kita prestasi ibadah kita sudah di atas rata-rata, ya. Baru cara kita memerintahkan mereka bagaimana? Ada caranya, ada namanya taukil. Taukil itu cara kita memerintahkan mereka. Cari waktu tertentu kita berwirid, cari dupa tertentu, tentunya dupa yang harum seperti salwa, itu kan yang harum, atau apa namanya maghribi, itu kan yang harum. Itu kita pakai di samping kita mengharumkan ruangan, juga mereka datang, ya, mereka datang di rumah kita, ya. Kan kalau malaikat yang datang kan enak, itu malaikat yang datang itu kan enak datang ke rumah kita baca Quran. Kalau syaitan yang datang kita baca Quran pasti syaitan lari, ya. Panggil setan itu panggil apa namanya, pakai jai langkung, panggil apa, panggil kuntilanak, panggil pongo, ya pasti akan lari, ya. Tapi kalau kita panggil rohania yang baik, pasti mereka akan taat kepada kita, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, ya. Syaratnya prestasi ibadah di atas rata-rata. Kemudian yang kedua, apa namanya, dupa yang dipakai juga dupa yang harum, kemenyannya, kemenyan yang harum seperti salwa, ya, apa namanya, maghribi, itu kan dupa-dupa yang harum, ya. Baru kemudian kita pakai juga, kita cari waktu yang tepat malam Jumat itu. Jadi di samping kita mengharumkan ruangan, ya, kita juga berharap mereka datang supaya keberkahan datang di rumah itu ketujuannya. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Jangan ente suruh jaga rumah, suruh jaga apa, sama dengan ayat kursi dia pampang di rumah, dia bikin kaligrafi, dia bikin di rumah, ya. Ente mau taruh kaligrafi apa suruh, saya tanya kenapa kaligrafi taruh di rumah Ustadz, bau usir setan. Emang itu ayat usirkan setan, bukan ente baca. Itu ayat dibaca loh, ya, diamalkan, bukan ente suruh usirkan setan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita panggil rohania baik, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan keberkahan. Jangan ente suruh jagakan rumah. Apa itu? Supaya ada yang menjaga rumah. Emang ente tako? Tidak perlu takut. Kita orang beriman, kalau kita orang baik, insya Allah aman semuanya. Ya. Jadi jangan itu, saya pernah tanya, kenapa ini ada kaligrafi ayat kursi di rumah? Oh, supaya setan mau lari Ustadz, menjagakan rumah dari setan. Emang ini ayat kursi mau ente pakai kan usir setan, bukan ente baca. Ayat kursi itu dibaca loh, ya, bukan untuk disuruhkan usir setan. Ya. Jadi mindset kita yang harus kita rubah caranya, ya. Jadi kita harus pahami betul bagaimana cara kita apa namanya bersikap itu, ya. Jadi kita memanggil rohania yang baik setelah prestasi ibadah kita bagus. Minimal yang kita harapkan apa? Bukan jadi pemimpin rohania itu, suruh-suruh malaikat ente mau kasarin itu orang. Jangan begitu, jangan punya niat buruk begitu. Kita punya niat apa? Agar doa kita cepat istijabah, diijabahi oleh Allah. Kan enak kalau seperti itu. Orang minta tolong sama kita, kita bisa tolong. Kan enak. Iya kan? Nah, seperti saya saya lebih condongnya ke situ. Bukan malah justru kita mengetahui hal-hal yang begitu, malah justru menyakiti orang, ya. Iya, Ustaz. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ustaz, benarkah ada malaikat? Gimana ciri-ciri orang yang kena sihir? Iya, orang yang kena sihir, pertama dia akan susah untuk tidur. Itu orang kena sihir. Yang kedua, setelah dicek up semuanya, check up, jadi caranya harus ke medis dulu. Kadang ada orang DP otak mistis, baru sakit sedikit saya bilang, oh karena doti. Harusnya ke dokter dulu, ke medis dulu. Ya, dicek up dulu semuanya, darah tingginya, apa namanya, darahnya, kolesterolnya, gulanya, semua diteliti dulu. Kalau normal semua, baru kemudian diteliti bahwa orang ini sakit, berarti bukan sakit medis ini. Ini ada mistis. Baru itu lari ke metafisik. Jadi diteliti dulu fisiknya.
Kalau sudah diteliti bahwa fisiknya aman, medisnya aman, semua normal, dari sisi gulanya aman, normal, kolesterolnya aman, darahnya aman, semuanya aman, baru lari ke metafisik. Begitu caranya. Ya, saya pernah ketemu ada orang yang diteliti semua, orang ini perlamen, kasihan. Diteliti semua normal, dokter bilang normal Ustaz, alat-alat semua mempertunjukkan bahwa itu normal, tapi orang perlamen. Ya, dikerjain memang. Ya, dikerjain. Dan itu hal yang memang kita harus, tapi jangan sampai sudah perlamen begitu, kalau sudah ada gejala-gejala langsung ada tindakan cepat. Jangan sampai lambat. Ya, jangan sampai lambat. Kadang saya pernah temui juga, saya pernah bantu orang yang saya obati, tiba-tiba keluar ular dari bawah meja. Asli. Itu mistis. Makanya kalau mau mengobati orang, kalau para wali Allah aman. Tapi kalau saya jauh dari wali Allah begini, saya kadang-kadang harus butuh ritual yang cukup lama dulu baru saya bisa bantu orang. Karena kalau tidak kita akan termakan juga dengan apa yang mereka miliki. Ya, kita harus dulu lapis dulu diri kita dengan sebaik-baiknya. Penjaga. Jadi, iya, dijaga dulu, iya, dibentengi dulu diri kita sebelum kita mengobati orang. Ya. Jadi pertanyaan tadi apa? Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri orang yang kena sihir itu begitu. Setelah normal semuanya tapi dia sakit, berarti dia ada kena sihir. Ya. Atau lambat laun badannya semakin turun. Ada orang gemuk, medis sudah memeriksa bahwa ini normal semuanya, tapi badannya makan hari makin turun, dari gemuk sekali tiba-tiba sudah turun sampai kurus. Diteliti katanya sudah ke medis normal semuanya, berarti dia kena sihir. Ya, kena sihir. Jadi jangan sampai otak kita otak mistis ya, baru sakit sedikit oh kena doti dia, oh ini orang disihir orang. Jangan, kita ke medis dulu, ke medis dulu, nanti ke fisik dulu. Kalau sudah selesai fisik dan semua sudah normal, baru kita lari ke metafisik. Ya, kalau kita lihat bahwa ada indikasi bahwa orang ini disihir orang. Ya, jadi cara melihat itu ya seperti itu, semua normal tapi tetap dia sakit, berarti ada yang disihir, ada yang harus diselesaikan, seperti itu. Yang ketiga, orang ini susah untuk melupakan, kadang terbayang-bayang, oh itu dia kena sihir itu, ya dia kena sihir. Jadi hati-hati. Makanya kenapa itu Nabi itu, makanya Nabi itu sudah memberikan solusi kepada kita. Kalau sebelum tidur apa? Kita wudhu dulu, sebelum itu habis sikat gigi kita wudhu, habis wudhu apa? Adab-adab tidur. Adab-adab tidur termasuk apa? Baca ayat kursi, al-ikhlas, al-muawwidhatain, baru kemudian ditiupkan ke tangan, baru disapu ke seluruh tubuh. Nabi sudah memberikan solusi. Tujuannya apa? Agar orang tidak kena sihir. Itu tujuannya. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi kita harus harus pandai bersikap, kita harus pandai menilai, ya. Dan juga jangan orang kalau jangan sampai kita menuduh orang, oh ini orang punya, oh ini, biar kita cukup mengobati saja, jangan sampai tuduh orang. Oh ini orang di Birman yang bakiri-biri, jangan menuduh begitu. Kita cukup mengobati, selesai. Jangan sampai menuduh orang yang tidak-tidak. Ya. Toib, karena tujuan kita menolong orang, bukan menuduh orang. Toib. Ada juga cara mengecek dengan, kalau bisa di Gorontalo namanya lang, Ustaz. Baru? Dari rambut dan sebagainya. Itu gimana, Ustaz? Itu pola-pola lama dan itu kadang-kala menggunakan sufla. Saya lebih cenderung kepada hal yang baik. Hal yang baik itu ada hal-hal yang termasuk di dalamnya kita menggunakan wirid-wirid yang ada dalam Al-Quran. Kalau langgu itu kan kadang-kala awal-awal dia pakai ayat kursi, ayat Al-Quran, di tengah-tengah dia pakai bahasa Gorontalo, ya. Jadi kadang-kadang kan mohon maaf ya, saya harus praktekkan sedikit. Kadang-kala dia goyang-goyang itu minyak kalapa, popi hemat, topo tulhiyat, topo ngalia, topo tilat dahiyah, latilo polo, latilo tambo, latilo walo, latilo puputo. Nah semua digoyang-goyang. Ini kan kadang-kala doanya bagus, tapi
di dalamnya kadangkala so panggil setan kan lati wawalo, lati puputo, lati semua nama-nama setan disebutkan semua. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, kalau kita mengobati orang usahakan yang bersih, ya jangan sampai ada berbau-bau kesyirikan di dalamnya. Taib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah hizib itu bid'ah, Ustaz? Hizib itu adalah wirid yang diwiridkan oleh para wali Allah, yang wali Allah itu sudah usul, sudah sampai kepada Allah, sudah berjumpa kepada Allah, sehingga mereka mewariskan wirid-wirid itu agar orang bisa mewiridkan itu, ya, bisa mengamalkan itu dan bisa mendapatkan hal. Karena orang kan kalau kayak kita itu namanya testimoni. Oh, saya sudah pakai ini, dengan saya pakai ini bla 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 bla. Begitu juga itu hizib. Wiridkan ini karena ini saya wiridkan setiap hari. Itu kata para wali Allah. Kamu akan jadi begini 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 karena dia sudah berhasil. Jadi sama dengan testimoni itu. Saya sudah pakai produk ini karena dengan saya pakai produk ini bla 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 yang saya dapati. Begitu juga itu, iya. Begitu juga itu. Saya wariskan ini hizib. Yang para wali macam Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya dia mewariskan wirid itu, hizib itu karena mereka sudah berhasil. Jadi saya mewariskan ini karena saya sudah rasakan dapatnya begini begini begini. Nah, silakan kalian amalkan. Itu namanya hizib. Ada namanya hizib rizik, ya. Ingin dapat rezeki banyak, Syekh Abdul Hasan Asyadzili menulis gitu. Ya, sebab agar orang yang ingin dapat jodoh, ada macam-macam hizib, ya. Macam-macam. Ada namanya kitab Sabilul Muhtadin, ya, itu adalah Jami'atul Ahzab, apa, kumpulan hizib-hizib. Ada hizib, semua hizib ada di situ. Taib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, apa perbedaan antara hizib rotib dan wafak? Kalau rotib jelas yang paling tinggi. Rotib itu yang paling tinggi. Makanya ada namanya rotibul atosh, rotibul haddad, ya kan? Namanya rotib. Rotib itu kan tersusun, ya. Namanya rotib atau hizib, pasti yang menulis itu wali Allah, ya. Rotibul haddad berarti Imam Al-Haddad yang menyusun itu sesuai dengan pengalaman mereka. Sama dengan itu yang testimoni saya bilang tadi. Tentunya yang paling tinggi itu tingkatannya adalah nilai yang paling tinggi adalah rotib, baru kemudian hizib, baru kemudian wafak. Kalau wafak itu dia terlihat kayak bentuk, kayak model apa namanya, jimat, kotak-kotak, angka-angka. Nah, itu namanya wafak, ya. Itu namanya. Tapi wafak itu orang bekeng memang ada ilmunya sendiri. Saya pun juga belum tahu masalah wafak itu. Yang saya masih tahu itu, yang saya baru tahu rotib sama hizib. Ya. Karena saya punya bukunya itu hizib sama rotib. Ya, di rotibkan apa di hizib itu kan saya sering baca, ada beberapa yang saya baca setiap habis sholat. Ya, itu saja yang saya amalkan, ya. Untuk kurang lebih untuk kebaikan dunia saya, akhirat saya. Itu yang saya harapkan. Bukan saya mau mengamalkan hizib bukan ingin jadi sakti. Saya ingin mengamalkan agar kebaikan dunia akhirat, itu saja. Ya, apa yang diberikan testimoni oleh para wali Allah, saya berharap bukan untuk jadi sakti. Saya berharap kebaikan yang mereka dapatkan bisa terwarisi kepada saya. Taib. Baik, Ustaz. Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz, mungkin ada pesan dari Ustaz ke sobat milenial yang ada di rumah. Taib. Yang pertama, ilmu hikmah itu ilmu yang akan hampir punah. Ya, seperti tadi itu hizib. Ini semuanya ilmu hikmah. Iya, namanya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu fun, apa, cabang ilmu tersendiri dalam Islam. Cuman sebagian orang memang ada yang menolak, menganggap ini syirik, menganggap ini primbon, ya, menganggap ini hal yang kuno, ya. Tapi ya namanya juga itu suatu hizib, apa, suatu ilmu hikmah, kita harus pelajari supaya kita tahu juga
Kadang-kala kan orang juga pakai yang begitu. Kita tahu kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Seperti tadi kan, ada yang pakai khodam sufla, ada yang pakai ulia. Ya kita pilih yang ulia aja daripada yang sufla. Pada kita siksa nanti pada saat kita meninggal dunia, kan begitu. Dengan kita mengetahui ilmu itu, kita tahu. Kita kalau ingin wirid yang lebih panjang, kita baca hizib ya. Ada kan orang yang ingin semangat, Ustaz saya ini suka berzikir. Doa apa yang bagus? Ya kasih saja hizib dia. Itu hizib. Ente amalkan saja setiap habis sholat. Seperti itu. Ya, supaya saya agak semangat. Habis baca Quran saya ingin berzikir ini Ustaz. Nah, kenapa kasih hizib dia? Sudah selesai. Minimalkan begitu. Ya, taib. Itu ilmu hikmah yang harus kita. Jangan sampai kita menganggap ini hal, karena ini ilmu yang akan hampir punah, hampir hilang di telan bumi. Hanya orang-orang tertentu yang mempelajari hal ini. Dan memang agak berat memang. Kalau orang mencari yang ulia itu memang agak berat, butuh prestasi ibadah yang sangat tinggi, butuh perjuangan yang sangat tinggi, dan itu kalau kita sudah bisa melewati itu, kita akan merasakan hasilnya. Tapi itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Ustaz telah menemani kita semua di program Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Nah baik Sobat Milenial, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Tetap saksikan terus Robusta Ngobrol Bareng Ustaz setiap hari Rabu dan Jumat sore di Momoza TV. Saya Reza Saad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.